Hai Ghostimates, this is Ghost. Gosipan seram terkini. Gue Fadli. Dan gue Clara akan membawakan informasi mengenai hal-hal seram untuk Ghostimates semua. Fad, lo percaya gak sih sama fenomena-fenomena yang belum terungkap faktanya? Kalau itu sih gue gak percaya, Clara. Tapi lo tahu kan, kalau Indonesia ini banyak banget suku, budaya, dan kepercayaan, sehingga menimbulkan banyak misteri-misteri. Pastinya Ghostimates sudah penasaran kan? Yuk langsung aja masuk ke pembahasan kali ini, Misterindo, Misteri Indonesia. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang nih, Fat, kalau Indonesia ini punya banyak banget suku. Tapi lo pernah denger gak sih kalau ada suku gaib di Indonesia? Pernah denger sih, Clara, tapi gue agak lupa deh suku gaibnya di mana aja. Yang gue tahu ada 3 suku gaib nih, Fat. Salah satunya adalah suku Bati dari Pulau Seram, Maluku. Katanya suku ini tuh bisa terbang. Dia punya sayap hitam dan lebarnya 1,6 meter. Katanya sih mereka tinggal di puncak gunung dan hanya keluar saat mencari mangsa, yaitu anak-anak kecil. Serem juga sih, Clara. Tapi setelah gue inget-inget lagi, ternyata ada satu suku nih yang gue inget, namanya suku Paloh. Lokasinya tuh di Kalimantan Barat. Nah, konon katanya itu sempat ada salah satu pesawat dari TNI Angkatan Darat pada tahun 70-an, itu tuh jatuh. Dan katanya sih banyak yang bilang bahwa mereka itu tidak hilang, melainkan ditemukan oleh warga-warga di suku Paloh. Dan seperti info yang kita dapat, orang-orang suku Paloh itu ya seperti kita biasa, manusia-manusia pada umumnya. Namun di suku Paloh tersebut itu merupakan suatu kerajaan yang menjadi peradaban yang sangat maju, kelar di situ. Nah, suku terakhir nih, Fat, ada suku Bunian dari Sumatera, di mana katanya suku ini tuh suka menculik warga sekitar. Ada nih salah satu cerita, konon katanya ada warga dari Riau bernama Yuli yang diculik sampai hilang 7 hari lamanya. Bahkan pihak keluarga, masyarakat, dan tim pencari pun sudah mencari Yuli tapi tidak ditemukan. Sampai akhirnya Yuli ini pulang dengan sendirinya setelah 7 hari itu. Itu pasti pengalaman pahit banget ya buat Yuli ya. Banget. Cuman yang info yang gue dapet itu, dia tuh gak hilang, kelar, melainkan dari si suku tersebut mereka tuh malah justru ngebantu si Yuli untuk bisa pulang, kelar. Gitu ya aslinya. Oh ya, gue juga ada dengar kejadian di tahun 2015 di mana ada kebakaran hutan dan ada salah satu tim pencari yang punya indera keenam nih, Fat. Nah, katanya mereka tuh ngeliat ada gerombolan suku-suku gaib yang bahkan membantu 11 damkar dalam kebakaran hutan itu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang makam Batu Nisan. Nah, bagi orang Indonesia, makam merupakan sesuatu hal yang sakral. Tapi, di saat yang bersamaan, makam juga merupakan akulturasi kebudayaan. Pada koran Dharma Kondo yang terbit pada abad 20-an, leluhur mengatakan nih, Clara, bahwa makam itu merupakan sesuatu yang sakral karena terdapat banyak sinonim pada suatu makam di kuburan. Agama dan makam memiliki relasi yang kuat nih, Fat, sehingga kakek moyang kita tidak segan menaruh makam bersebelahan dengan tempat kita sembahyang. Dalam Keraton Pleret, ditemukan bahwa terdapat suatu makam yang ada di samping daripada masjid yang sudah cukup lama, Clara, keberadaannya, Clara. Hal ini menunjukkan bahwa orang Jawa sangat menghargai makam, sehingga mayat yang sudah berkalang tanah masih tetap dipercaya bahwa rohnya berada di dekat anak dan juga cucunya. Makam bayi yang terletak di bekas masjid itu ternyata masih terawat dengan rapi dan baik loh, Clara. Karena masih banyak juga kok warga-warga di situ yang masih berziarah ke makam bayi-bayi tersebut. Penduduk juga tidak berani nih untuk mengutak-ngutik tanah di sana karena dipercaya bahwa di sana juga dikuburkan anak dari Gusti Mangkunegara IV dikuburkan. Kemudian gimana sih caranya agar kuburan itu tidak hilang atau bahkan rata dengan tanah, Clara? Dulu orang-orang belum mengenal yang namanya batu nisan nih, Fat, sehingga makam-makam itu diberi tanda dengan batu berwarna hitam atau juga kijing. Sebenarnya muncul dari mana sih kata nisan itu? Ternyata terdapat 2 penafsiran nih, Clara. Yang pertama, nisan itu berasal dari kata nasia, yang artinya adalah lupa. Lalu juga nisan berasal dari kata nasyian atau nisyanaan, yang artinya adalah supaya tidak lupa dengan generasi yang sudah wafat di makam tersebut, Clara. Nah, kata nisan yang kedua ini berasal dari kata insan yang mengalami perubahan menjadi kata nisan. Hal tersebut terjadi karena adanya gejala bahasa yaitu metatesis, di mana terjadi perubahan tata letak huruf dan juga bunyi dalam sebuah kata. Sepanjang sejarah tidak pernah ada yang namanya kuburan yang dirusak oleh urusan politik, Clara. Karena mengapa? Karena
sudah berpegang teguh terhadap budaya dari tradisi nyadran, yang mana kuburan itu menjadi suatu fondasi supaya generasi selanjutnya tidak akan lupa dengan generasi yang sudah wafat di kuburan tersebut. Nah, setelah tadi kita udah bahas mengenai suku gaib dan juga batu nisan nih, Fat, kita akan bahas tentang wewe gombel dan juga jenglot. Ghostimates pasti udah gak asing dong dengan yang namanya jenglot dan juga wewe gombel. Jenglot ini merupakan boneka mainan para dukun yang memiliki ukuran bervariatif mulai dari ukuran 10 cm sampai 20 cm. Ada yang mengatakan nih bahwa jenglot ini merupakan makhluk yang dapat dijinakkan dan ditangkap oleh orang-orang berilmu, Klar. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jenglot ini merupakan makhluk atau hewan yang tidak dapat diidentifikasi melalui sains. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jenglot ini hanyalah benda buatan manusia biasa. Jenglot memiliki tekstur yang kasar seperti mumi, memiliki kulit yang gelap, dan memiliki bentuk muka seperti tengkorak, taring yang tajam, dan juga memiliki kuku serta rambut yang panjang. Jenglot ini dapat dikatakan seperti jimat, tapi yang negatif, Klar. Karena kenapa? Karena jenglot ini seringkali dibuat sebagai santet. Dan ada juga yang bilang bahwa jenglot ini seperti kembarannya vampir, dikarenakan ia seringkali mengincar darah. Pemilik dari jenglot ini harus memberi darah setetes darah setiap harinya agar orang-orang di sekitarnya tidak kena musibah nih, Fat. Tapi darah tersebut tidak perlu sampai dimasukkan, cukup diletakkan di sekitarnya saja. Serem ya, Klar ya. Sedangkan wewe gombel. Wewe gombel ini adalah roh jahat atau biasa disebut sebagai nenek gombel, di mana ia seringkali suka menculik anak-anak karena pada dasarnya dia ingin menculik anak-anak tetapi tidak ingin mencelakainya, Klar. Hal tersebut dilakukan untuk memperingati orang tua yang telah melalaikan anaknya, sehingga jika orang tuanya sudah sadar akan perbuatannya, maka anak tersebut akan dikembalikan. Sebenarnya niatnya dia baik ya, Klar ya. Dan kamu tahu gak sih kalau ternyata gombel ini berasal dari daerah Semarang, lebih tepatnya pada daerah Gombel, di mana nenek gombel ini seringkali menculik anak-anak, lalu seringkali ia juga memberikan makanan dari kotoran manusia dan dihidangkannya dengan makanan yang enak-enak, Klar. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak ini jadi bisu nih, Fat, supaya mereka tidak bisa menceritakan apa yang mereka alami dan bagaimana sosok dari wewe gombel tersebut. Emang ya, Klar, misteri dan keunikan di Indonesia itu nggak bakal ada habisnya. Benar banget, Fat. Menurut Ghostimates, gimana nih pembahasan tentang misteri Indo kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Tapi sayang banget Ghostimates, kita udah ada di penghujung episode Ghost nih. Tapi jangan sedih, terus pantengin Ghost supaya kalian semakin bertambah informasi mengenai gosipan seram terkini. Jangan lupa untuk share video ini, like, comment, and subscribe channel YouTube UMN TV supaya Ghostimates bisa terus menonton episode-episode Ghost pada berikutnya. Ghost Always around you. Hai Kulikers,